Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Wah. Selamat datang. Hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Hari ini 1 tahun komunitas Kerahiman Ilahi Papua itu berdiri. Tuhan kasih hikmat supaya semua orang yang ada di atas tanah Papua, baik engkau orang Papua asli maupun non-Papua, yang ada di atas tanah ini, kita menyadari akan kerahiman Mama Allah. Allah itu Mama yang menjadikan segala sesuatu, melahirkan semesta ini, melahirkan manusia, lalu ada kita ini. Allah Maha Rahim. Rahim itu bicara tentang tempat yang kudus ini, menyimpan segala-galanya di sini. Saudari-saudara terkasih, hari ini spesial, khusus. Kita akan memberkati, meresmikan dulu di sebelah tadi semua masuk, lihat di sebelah kiri itu ada patung Yesus. Lalu kami sepakat memberi nama itu Monumen Kerahiman Ilahi Papua. Jadi sudah ada di situ. Nanti saudara Dr. Gigi, Dr. Alo akan meresmikan, saya akan memberkati itu. Moga-moga dengan pencanangan berdirinya Kerahiman Ilahi Papua itu, dengan rahmat Tuhan dari siklop ini sungai dia mengalir pergi kemana-mana. Dosai itu saya punya keluarga di sini, mereka bilang Dosai itu anak kecil. Jadi tadi kata pembukaan langsung hendaklah kamu menjadi seperti anak kecil yang haus susu rohani. Dosai itu betul anak kecil. Jadi bacaan ini juga genap, 1 tahun juga genap. Bacaan ini hendaknya terus menjadi spirit yang menjiwai kita. Kita masih tetap anak kecil yang haus susu rohani. Kita mau makan bubur rohani. Terus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita hening sebentar di hadapan Tuhan. Kita mau menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, wah terima kasih banyak. Engkau menempatkan kami di atas negeri Cendrawasih ini, rahim bumi Papua. Kami boleh ada sampai hari ini, Pak Saudara, satu dengan yang lain. Ini semua karena kasih dan anugerah. Setelah merayakan perayaan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, yang dicanangkan dengan cahaya, terang Kristus, kami percaya terang itu telah datang kepada kami. Minggu kedua setelah Paskah sesuai janji-Mu kepada hamba-Mu, Rasul-Mu, Suster Santa Faustina, minggu kedua adalah minggu khusus, minggu kerahiman bagiku. Biarlah semua orang yang membenamkan diri dalam kerahiman, darah dan air yang mengalir dari lambung-Mu yang Maha Suci Kudus, mengampuni kesalahan dan dosa kami, dan buat kami semakin intim pada Yesus dan mengasihi sesama. Misa kudus ini dan peresmian monumen kerahiman ilahi Papua dari awal, pertengahan sampai selesainya berjalan dalam pengendalian kuasa Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama ditugaskan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kain kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus berkata itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu.
dan Thomas pun bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Kalau dia mana sedikit itu tadi dari tidak mengerti isyarat, saya bilang buka jendela. Buka jendela supaya udara do masuk. Iya, buka dulu. Soalnya saya lihat ada yang kipas-kipas, jadi jangan sampai. Iya, yo buka ini. Iya, dorong. Iya. Kalau dorong dia tidak mau buka, jangan paksa, nanti kaca pecah. Baik, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak sekalian, wah selamat datang. Ini tempat yang Tuhan yang buat. Hari ini kita ada di kapel. Kapel ini kapel kerahiman ilahi. Karena itu depo gambar itu gambar kerahiman ilahi. Nanti sebentar monumen yang kita mau berkati dan resmikan itu juga monumen kerahiman ilahi. Supaya kita semua masuk dalam satu noken itu. Kalau lihat kusen jendela ini juga ada noken juga. Itu tali noken turun, noken itu, terus itu noken. Di dalam noken itu dia simpan itu salib, lalu sakramen Maha Kudus, baru dia simpan hati, baru dia simpan Roh Kudus. Ada sukacita, ada kasih, itu. Nah, itu simbol, filosofi dari kusen itu. Hari ini kita berkumpul karena janji Tuhan Yesus sama Santa Suster Faustin. Tuhan Yesus bilang sama dia begini. Dia punya kerinduan berdoa terus sampai Tuhan Yesus kasih tahu sama dia dari kerahiman dia, darah dan air yang keluar dari bekas tombak di lambung itu punya daya ilahi yang luar biasa. Karena itu setiap orang yang kalau berdoa pada jam 3 sore itu jam wafat Yesus. Waktu jam itu semua orang sudah lari, baru tinggal pemimpin perwira mau cek. Dia masih hidup kan sudah mati ini. Baru tusuk lambungnya untuk cek. Lalu keluar darah dan air. Orang yang berdoa di jam kerahiman, jam 3 sore, itu doanya tidak terhalang. Jadi lambung toh, bekas tombak yang masuk itu membuka satu pintu. Ada pintu di sini. Jadi kalau orang berdoa di jam 3 sore, itu doanya langsung masuk ke hati Tuhan. Tidak melalui dan tidak ada halangan. Tapi tantangannya berat. Tanya mereka yang sudah biasa berdoa. Mau pergi malas, jam itu juga langsung mengantuk, itu lupa, itu karena memang itu sakral. Barang yang berkualitas itu tidak gampang dapat, itu. Tapi saya yakin dan percaya, kami yakin dan percaya, gereja yakin dan percaya
bahwa Yesus bilang sama dia punya rasul ini, staf, sekretarisnya Tuhan, dia bilang begini, minggu kedua minggu adalah minggu kerahiman. Setelah kebangkitanku, jadikan minggu kedua itu sebagai minggu kerahiman. Kasih tahu di kiri kanan, sekarang kau dengar. Kalau di dunia pesawat-pesawat itu kan, ladies and gentlemen, kenakan sabuk pengaman, naikkan itu, Pak. Sandaran kursi diluruskan, meja di depan Anda dilipat, kenakan sabuk pengaman karena pesawat mau tinggal landas. Pesan yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Pertama itu kepada perempuan. Saudari-saudari, mama, saya punya adik-adik perempuan. Ingat, Yesus bangkit yang tahu pertama adalah perempuan. Tepuk tangan untuk perempuan. Hanya di gereja kita tuh perempuan tidak boleh jadi pastor itu ya. Kalau pastor kan laki-laki. Itu. Jadi pastor laki-laki yang ada di sini. Tapi ingat, yang menyaksikan pertama Yesus bangkit adalah perempuan. Pergilah katakan kepada saudara-saudaraku, nanti kita baru dapat di Galilea. Waktu perempuan datang dong kasih tau murid-murid, nggak salah. Kami ke sana waktu sudah terguling, Yesus tidak ada. Iyo, wah tidak mungkin. Laki-laki kan tidak percaya laki-laki perempuan. Kami tobat. Laki-laki, saya juga laki-laki bertobat. Percaya sedikit sama perempuan. Tidak usah berprasangka. Tidak usah berprasangka keliru. Betulkah tidak kita pakai survei membuktikan pembalap. Sampai sana ternyata benar Yesus bangkit. Terima kasih perempuan yang kamu ngomong ya dan amin. Hatiku percaya setelah lihat. Ikut itu sama dua orang jalan ke Emmaus. Orang lagi diskusi-diskusi. Dong lagi diskusi tentang Yesus yang sudah disalibkan. Jadi orang diskusi-diskusi jalan begini, Yesus tiba-tiba ada di jalan juga sama-sama dengan mereka. Nayanglah, kamu lagi ngomong apa? Aduh, kami lagi cerita tentang Yesus itu, dia itu cerita-cerita begini terus sudah sampai sudah di tempat tujuan. Tadi saya jalan terus ya. Tidak sudah malam jadi kau tinggal bersama kami. Tadi dia bicara-bicara itu rasanya kami Tuhan. Kita buat baca kitab suci ini. Ini cerita ini benar, sungguh mati. Ini benar. Sejarah dia punya peta di belakang ini, peta ini benar. Ada. Saya sudah pergi sampai ke Mesir, tempat Santo Yosef dengan Mama Maria, karena Herodes mau bunuh anak-anak kecil toh. Baru mereka lari itu pergi ke Mesir itu, sampai di tempat di mana Yesus, Maria, Yosef hidup waktu di Mesir. Tempatnya ada. Saya sudah sampai ke situ. Saya lihat tempat itu, sumur, tempat timba air, minum, masak ada di situ. Itu kasih tahu di kiri kanan, kau tidak salah pilih Yesus. Tidak salah pilih Yesus. Jadi kalau ada informasi tentang gereja Kristen begini, gereja Katolik begini, Injil begini, Yesus begini, hoax. Mari baca kitab suci. Di dalam pertemuan kalian sebagai orang-orang muda, daripada kau cerita kau punya sayang yang cinta dia cinta saya. Nanti saya bilang sebentar, dia bilang putus baru kau kabel kosnya. Saya heran akhir-akhir ini mau tidur ingat kau, mau makan ingat kau, mau tidur ingat kau, mau
kah? Tidur di aku bukan di plafon. Ya mungkin lo melihat cinta kena ke dalam kah? Satu yang sakiran waktu saya lihat tikus lewat, saya kira koyang lewat. Kelebihan cinta sama sesama manusia ujungnya kecewa. Tapi kalau kau cinta sama Yesus, Yesus bilang, aku dalam kau dalam saya, kita dua ada dalam Bapa dan hidup kekal adanya. Sekarang kau pilih, mau cinta Yakobus dan Yohanes, Yakobina, atau Yesus? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang menguatkan kita, dan yang berada Kudus, dilahirkan oleh Maha Maria, yang berasa salah, dalam pemerintahan Kudus Pilatus, disalibkan wafat yang Maha benar, dengan turun ke bawah dunia, pada hari ketiga bangkit dari dalam mati, yang dari surga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sedia akan datang dengan hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saya mengundang empat bapak untuk berdiri di depan sini membawa doa umat yang ada di buku ini. Empat bapak, silakan spontan aja kemarin. Kita bergembira karena Kristus telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bagi umat kita. Semoga Allah Bapa menolong umat kita agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada yang menambahkan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa yang sedang membangun, semoga Allah Bapa mendampingi bangsa yang sedang membangun, agar kemenangan Kristus putranya atas maut menumbuhkan daya dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang putus asa dan pesimistis, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang putus asa dan pesimistis agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar sanggup tak henti-hentinya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan putranya dimanapun. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, di minggu kerahiman ilahi sesuai dengan janji putramu ini, hamba berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan beri hikmat, kesehatan,
dalam hidup dan karya-karya mereka. Kami tahu tentu banyak pergumulan, banyak kerinduan, banyak cita-cita, harapan-harapan mereka, baik dalam rumah tangga maupun tentang masa depan anak-anak. Biar dalam minggu kerahiman ini, Immanuel, Allah menyertai setiap keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak Tuhan menghadirkan orang-orang muda pada masa dan waktu mereka. Tuhan memberkati orang-orang muda Katolik, baik yang ada di Dekenat Jayapura, Dekenat Kerom, Dekenat Pegunungan Bintang, dan Dekenat Pegunungan Tengah, dan semua orang muda Katolik di seluruh tanah Papua dan Indonesia dan dunia. Tuhan memberkati semua mereka agar berhikmat dan punya kerendahan hati, rindu untuk menghadirkan Tuhan melalui hidup dan karya mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim, hamba berdoa untuk orang-orang tua dan sanak saudara kami di Dosai, keluarga saya yang ada di Dosai ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, Tuhan memberkati orang muda, perempuan, dan anak-anak tua-tua adat di tempat ini. Semoga dalam kesatuan hati kami terus membangun negeri kami ini untuk menjadi berkat bagi sesama yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak di bulan ini ada orang lain juga berulang tahun, tapi kami berdoa secara khusus untuk kedua Suster Edita yang merayakan ulang tahun ke-50, Suster Meli yang ke-39, dan hambamu ini yang ke-53. Sukacita karena Tuhan menambahkan kami satu usia. Tuhan memerlukan kami. Semoga kami menjadi saluran berkat juga dalam panggilan ini. Tuhan, di saat kami rapuh, Tuhan beri kekuatan Roh Kudus kepada kami. Wujud yang terucap maupun yang tak sempat terucap, kami serahkan kepada Tuhan. Kami teringat orang-orang sakit yang ada di rumah sakit, ibu-ibu hamil dalam proses untuk melahirkan, keluarga kami yang ada di pengungsian di Duga, Intan Jaya, Kimiro, Maibrat, dan mereka yang ada dalam ketidaknyamanan. Tuhan Yesus dan kerahiman ilahi hadir di sana. Semua wujud itu hadir dalam Ekaristi Kudus. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Terima.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan. Sembahkan kita atas segala keamanan. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu dan persembahan yang kami unjukkan bagimu, yaitu monumen yang sebentar kami akan memberkati. Semoga setelah diperbaharui dan mengakui namamu dan menerima kuasa kasih-Mu, kami sungguh-sungguh diakrabkan, diintimkan lebih dalam lagi dalam kerahiman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta dan mengasihi, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihani kami manusia lebih dari seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di sorga dan di dunia yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga, datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Lalu ia memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserah." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada Bapa di sorga.
Lalu ia memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Walaupun kami kenal, ya Tuhan, yang makin mulia, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan, piala keselamatan, seluruh diri kami dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan para uskup dan administrator di keuskupan-keuskupan di tanah Papua, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang oleh karena keadilan, kedamaian, cinta akan kesejahteraan. Orang-orang tua kami, leluhur dari setiap kami, orang-orang baik yang kami kasihi, orang tua, kakak, adik, suami, siapa saja yang kami cintai, kasihi, dan sudah mendahului kami. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa mereka, beri mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Bagi kami yang masih bersiara, semoga roh Tuhan terus menyertai kami. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
meninggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, berilah kami damai. Bapak-bapak, mama-mama, adik-adik, anak-anakku sekalian, suster, lihatlah ke sini. Inilah anak domba Allah yang meninggalkan sorga turun ke bumi karena kasih sayang dan cintanya kepada kita. Ia membayar lunas segala kesalahan dan dosa kita melalui jalan salib. Di salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Minggu kedua setelah Paskah, jadikanlah itu sebagai minggu kerahimanku. Hari ini adalah minggu kedua itu. Lihatlah ke sini. Inilah tubuhnya, inilah darahnya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Hanya mereka didahulukan karena 1 tahun mereka berdoa terus dalam komunitas Kerahiman Ilahi Papua. Saya mengundang dulu
Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik.
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita semua 1 tahun, yang satu 53. 53 tuh untuk pastor yang dimana tanggal 22 kemarin genap usia 53 tahun. Kami mengundang Ibu Helena untuk pimpin kita dalam doa ucapan syukur sekalian juga untuk Pater. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Mari kita sama-sama membuka hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena hari ini hari berbahagia sekali buat kami umat Katolik, lebih khusus dalam Kalimantan sendiri berulang tahun 1 tahun. Untuk itu mari kita mengucap syukur sama-sama, membuka hati untuk kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wah, Allah wah. Yesus Kristus ninoya Bunda Maria nina para malaikat dan orang kudus di surga. Terima kasih wah. Pada sore hari yang indah ini, dari pagi, siang hingga menjelang sore ini, kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu di tempat yang kudus, di tempat suci ini untuk naikkan puji dan syukur kepada-Mu. Atas syukur kami, ulang tahun pastor kami, John Bonai yang ke-53, dan juga ulang tahun kerahiman yang ke-1. Sungguh hari ini sungguh istimewa Tuhan. Untuk itu kami sebagai umat-Mu yang ada di atas tanah Papua yang Engkau berikan, di atas tanah ini yang kaya raya dan Engkau tempati kami orang yang kulit hitam rambut keriting. Di atas tanah ini untuk kami berkarya, kami menikmati, kami hidup Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami hari ini berbahagia sekali Tuhan, karena hari ini juga ada pemberkatan patung kerahiman di dosa ini yang Engkau berikan tempat di tempat ini untuk berkumul demi Papua. Kami yakin dan percaya Tuhan umat-Mu yang hari ini kami hadir ini Tuhan, Engkau pakai kami untuk kami terus mendoakan Papua ini Tuhan, untuk membawa menuju pemulihan Tuhan. Tuhan Engkau jauhkan segala godaan setan iblis yang datang mengganggu di dalam kerahiman ini Tuhan. Engkau terus menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang sungguh berdosa, tapi hari ini kami boleh tampil berdiri di depan untuk memuji dan memuliakan-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Karena kami senang Tuhan, kami bahagia Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bunda Maria Nina Rosa, Bunda Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tapi Engkau selalu duduk baik, pangku kaki baik untuk memangku kami orang Papua. Terutama ada di sini pastor pembina kami John Bonai, serta beberapa pastor-pastor kami pribumi Papua, dan juga Bapak Markus Halu, dan Bapak Moses Blau, dan juga adik Kudiai, dan juga Bapak Awarawi, dan juga semua kami ibu-ibu dan kelompok doa kerahiman, dan juga anak-anak kami generasi penerus Papua ke depan. Hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami naikkan puji dan syukur kepada-Mu karena atas kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami boleh ada di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Mama, kami kembali lagi datang kepada-Mu. Mama, Engkau terus bungkus kami, lindungi kami, membawa kami menuju yang benar. Bunda Maria, jangan tinggalkan kami anak-anak terlantar. Bunda, Engkau terus menjaga kami, memelihara kami, supaya jauhkan kami dari segala godaan setan iblis yang datang mengganggu kami. Bunda, Engkau bukan noken yang besar, mengisi kami di dalam noken itu.
Kami orang Papua mau tenang. Kami orang Papua mau menuju yang bahagia, yang senang. Kami tidak mau, Bunda, kami menangis di atas tanah kami sendiri. Kami tidak mau susah di atas tanah kami sendiri. Bunda, Engkau terus menjaga kami, melindungi kami sepanjang waktu. Di mana saja kami berada, di mana saja kami berkumpul memohon kepadamu dan kepada Putramu Yesus. Yesus adalah Raja, segala Raja di atas tanah Papua. Kami percaya, Yesus, andalan kami. Engkau selalu membawa kami menuju yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bunda Maria. Terima kasih Yesus, para malaikat dan orang kudus. Doa yang tidak sempurna ini kami beralaskan lewat perantaraan Putramu Yesus Kristus yang selalu hidup, bertakhta, berkuasa bersama Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Potong kue karena kami minta toh. Oh, Naya, mari, mari. Oke. Sampai 5 tahun. Minta maaf yang di atas itu. Apa suruh bilang apa? Ya
hati-hati. Bisa 5 kurang 3 2. Yang 25, 15, 35 tidak. 5 kurang 3 2. Tuhan berkati. Awas, jangan banyak. Ya, kembali. Pembina untuk menerima kue ulang tahun Izinnya, karena susah juga bersama dan pasal susah sudah pulang jadi saya simpan yang ini. Aduh, bagi orang boleh. Iya, karena tadi sudah dengar jadi nanti kita pakai. Terima kasih. Ibu Helena, perwakilan dari Pokja Agama MRP, silakan dengan Mama, oke mari. sekretaris silakan. Selamat kerahiman ilahi Papua pertama. Selamat ulang tahun kerahiman ilahi Papua yang pertama. Oke. Satu, dua. Komitmen. Tiga. Satu, dua, tiga. Habis Bapak. Saya kasih lewat kami dulu. Kita punya anak Papua ini, itu. Ini kita punya bagian dari itu. Jadi pelan-pelan mulai saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kita berdoa untuk Papua saja. Nah, sudah ada banyak waktu kita sudah berdoa untuk orang di sana sana jauh. Sekarang waktunya kita berdoa untuk Papua. Orang tidak berdoa untuk duga, oh jangan marah gereja. Mari kita berdoa dalam kerahiman ilahi. Nanti pastor-pastor Papua wajib doa, wajib. Kamu punya pastor-pastor itu wajib berdoa Papua. Itu. Nanti coba cek. Kamu biasa ada berdoa kah tidak? Pasti orang akan doa. Kita berdoa untuk orang dong bunuh kita berdoa untuk orang dong marah kita, dong stigmakan kita. Sudah kita berdoa untuk dia. Oh marah saya tidak apa-apa, saya berdoa. Oke, untuk kerahiman ilahi kita sudah jalan 1 tahun. Saya orang spiritual, saya bukan orang organisasi. Jadi saya bimbing kalian spiritual. Karena spiritual maka hari ini saya mau bilang tidak ada, kita semua anggota. Di dalam anggota ini supaya ada yang bisa kontrol kita hanya perlu